Itu yang sering dibahas. Sehingga sedikit sekali yang alfa dari kegiatan itu. Itu untuk apa? Untuk menambah aktivitas para santri. Yang punya kegiatan adalah OSIS. Itu saya ingat yang jadi OSIS pada waktu itu almarhum Musir. Tapi berlangsung beberapa tahun. Itu dilakukan. Untuk apa? Untuk menyemangati teman-temannya supaya jangan tinggal di pondok kalau ada aktivitas yang dilakukan di luar pondok atau di madrasah. Kan berjalan sampai selesai masa bakti keosisan itu, mulai ada pengurangan. Walaupun pada waktu juga yang perempuan sudah masuk suri waktu itu. Ini adalah salah satu daripada dalil para alim ulama untuk menyemangati umat supaya rajin menuntut ilmu. Ketika hal ini diketahui oleh umat, didengarkan hal ini oleh umat, lalu tidak berupaya untuk melakukannya, maka itu berarti ada permasalahan-permasalahan yang sifatnya dengan teologi, yaitu dengan akidah. Ya, kalau bahasa orang kita, dia mentebeng petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Belum dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang sudah dikasih petunjuk, orang-orang tua kita dari gunung dulu, jalan kaki menuju Sesele, menuju Midang untuk pengajian, pulang pergi jalan kaki. Ini termasuk orang tuanya Kang Guru Hafizi, suka jalan kaki juga ke sini. Orang tuanya Kang Guru Sibawai, jalan kaki dia dari Telagawari ke Sesele ke Midang, ngaji masailah, ngaji perukunan, ngaji bidayah. Makanya kalau sekarang Ustaz Herman itu pakai sepeda motor masih ringan, dari Menggala pulang pergi dari atas gar itu dari apa? Rokombal pulang pergi malam-malam kehujanan masih sangat ringan dibanding dengan orang-orang tua kita yang dulu. Padahal mereka tidak menginginkan bahwa dirinya tidak ingin menjadi tuan guru, tidak menginginkan menjadi tokoh masyarakat, tidak menjadi tokoh agama. Dia pokoknya ikhlas menjalani apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi yang lain-lainnya. Termasuk balok kita di sini, balok Tuan Guru Abdul Halim. Dari Sesele ke Kelayu pakai sepeda. Masuk di Jemahidin yang tua-tua pakai sepeda dia ke Kelayu, Lombok Timur. Untuk ngaji ke Tuan Guru Umar. Setelah Tuan Guru Umar pulang mondok dari Sesele, beliau melanjutkan. Itu kayak kisah daripada apa? Kisah daripada Ibnu Athaillah dengan Abul Abbas Al-Marsi yang sama-sama menjadi murid daripada siapa? Habun Asal Asazili. Tapi karena Ibnu Athaillah merasa lebih muda daripada Al-Marsi, dan Marsi yang ditunjuk menjadi guru muda itu yang dijadikan guru lagi. Datanglah beliau ke tempat Al-Marsi mengaji, walaupun jarak antara tempat tinggal mereka berdua sangat-sangat jauh. Dengan suasana pada waktu itu kendaraan yang sangat jarang, sementara gangguan di tengah jalan sangat banyak, perampok, pembegal itu banyak sekali. Tapi itu semua tidak ada artinya dibanding dengan semangat daripada beliau-beliau ini untuk mendapatkan ilmu. Qala al-muhaddits rahimahullahu taala, wa fi riwayatin, dan pada kekuatan akidah yang kedua ini menunjukkan kekuatan daripada tempat yang baik. Tempat baik itu akan dapat menawarkan, artinya menawarkan istilah membuat tawar perbuatan-perbuatan jahat. Dalam kitab Al-Usfuriyah di situ diterangkan bahwa kalau ada satu tempat majelis taklim, tempat orang ngaji, kemudian dikerumuni oleh 70 tempat maksiat, diskotik 70, tempat orang bersenang-senang,
judi perempuan, mabuk, 70 tempat. Allah tidak akan menurun azab kepada 70 tempat maksiat ini dengan sebab adanya satu tempat pengajian, satu tempat zikir. Awal semuanya dibikin. Bukan berarti para pelaku-pelaku kejahatan ini diampuni oleh sebab berkat daripada satu tempat pengajian, bukan, tapi adalah dengan sebab adanya tekad orang yang ingin mendekat kepada tempat pengajian itu, maka dia bisa mendapatkan pengampunan. Misalnya begini, biasanya kan di tempat-tempat maksiat itu banyak para lelaki yang dicari oleh istrinya, banyak para perempuan dicari oleh suaminya, banyak dicari oleh suaminya. Tetapi kadang-kadang ditahan oleh siapa? Ya kita bilang sebagai penguasa lah di tempat maksiat itu, oleh para germo, oleh para bodyguard. Nah, ketika misalnya seorang istri bertekad untuk kembali kepada suaminya, berhenti melakukan semacam itu, lalu dicegah dia karena keinginannya untuk terlepas daripada halangan-halangan tersebut sampai dia dibunuh, mati dari tempat maksiat. Cuma matinya itu jangan sebab dibunuh oleh siapa? Oleh orang yang mencegah dia daripada kebaikan, maka dia bisa terampuni segala dosanya. Begitu juga para lelaki yang kadang-kadang sengaja dibikin menjadi umpan oleh para germo itu untuk menjual laki-laki kepada perempuan-perempuan yang tidak mendapatkan kebahagiaan di rumah suami. Ini tempat maksiat. Maka ketika ada satu di tengah-tengahnya tempat kebaikan, maka 70 daripada tempat maksiat itu bisa ditangkal bahayanya oleh satu tempat pengajian. Karena apa? Ja'al haqqu wa dzaqal batilu innal batila kana zahuqa. Datang kebaikan di tengah-tengah kebatilan, maka yang menang pasti kebaikan. Kebatilan pasti akan hancur dulu, pasti akan hancur. Fabihadza tu'rafu, maka melihat dalam surga. Ya Allah, sudah habis, tidak ada tempat lagi dalam surga. Buat apa saya keluarkan dari neraka? Kembalikan saja ke neraka. Buat kamu yang paling terakhir daripada umat Muhammad yang keluar dari surga, kau akan diberikan luas surgamu sendiri, yaitu seluas wilayah 7 kali perjalanan matahari dari masyrik sampai maghrib. Seluas 7 kali perjalanan matahari dari masyrik ke maghrib. Itu untuk kamu sendiri. Itu juga sama sanadnya hadis tersebut. Rawinya juga sama dengan yang di sini. Itu disebutkan di paling akhir daripada Majalis Susaniyah. Jadi karena kau mengucapkan la ilaha illallah tersebut hanya 1 kali. Itulah. Ini sesungguhnya riwayat semacam itu memberikan kita raja supaya tidak putus asa. Tetapi juga tidak boleh meremeh-remehkan. Allah punya ampunan yang banyak, yang besar. Kenapa kita harus takut berbuat jahat? Pengampunan Allah lebih banyak. Nah ini ya gurrannakum billahil gharur. Jangan sampai terjadi semacam itu. Ternyata ini pengalaman tahun 2018 itu waktu saya sakit itu yang besar sekali faedahnya jambu merah itu, jambu biji yang merah kayak yang dijadikan wapita. Ya Allah, saya sebenarnya pada waktu itu tidak mau disuruh minum buah pita itu, jambu yang di blender itu. Paling-paling ini akan membuat perut menjadi mual atau panas menjadi semakin bertambah. Ternyata begitu coba. Ternyata itu yang membuat demam itu menjadi turun. Buah pita itu.
campur merah ini. Dan yang kedua, yang bisa melawan pahitnya mulut leher liur kita ketika kita sakit itu adalah kurma. Kurma. Nah ini sebagai salah satu daripada contoh, ada buah-buah yang terlarang untuk kita konsumsi memang, dan ada yang dianjurkan. Karena apa? Karena memang begitulah pengaruh secara ya majazi lah, pengaruh majazi. Walaupun secara hakikatnya ada semua adalah merupakan hazar dari Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah, apa yang menyebabkannya dapat dosa itu harus ditinggalkan betul-betul, sehingga sampai-sampai dia jijik untuk membayangkan saja perbuatan maksiat itu, dia jijik. Tandanya bahwa azabnya kuat. Wala yatasawwaru ayatan, ya caranya berusaha untuk tidak lagi dekat kepada tempat melakukan maksiat itu, atau dia harus menjauh sejauh-jauhnya daripada tempat maksiat itu, agar ketika dia misalnya mempunyai rencana, maka tidak ada kemungkinan baginya untuk dekat lagi kepada tempat maksiat, atau dia diuzlahkan dengan cara dikurung di penjara supaya dia tidak kambuhan lagi ketika dia memiliki azab yang tidak kuat. Biwasumti, kemudian dengan diam, wakilatil akli, dan juga kurang makan, wanaumi, dan kurang minum, itu caranya. Wa ihrazi quti halalihi, dan memelihara wa ihrazi quti halalihi, dan mewaspadai makanan yang halal, sekalipun makanan pokoknya halal, jangan terlalu banyak, karena itu akan bisa memicu syahwatnya yang belum terbunuh secara total, itu bisa terpicu oleh gizi-gizi yang telan. Fa in kana lahu malun maurutun halalun, maka jika ada baginya ada harta yang diusahakan yang halal, au kanat lahu harfatun, atau ada baginya sebuah keterampilan yaktasibu biha, yang mencari rezeki dengannya, qadral kifayati, seukuran kecukupannya saja, fal yaktasir alaihi, maka hendaklah dia mencukupkan diri atasnya. Artinya dia harus punya aktivitas. Jangan sampai nanti dia di saat mencari akan kehidupannya, rezeki yang tadi makan itu, justru pada saat itu dia tersantung lagi oleh batu. Ketika dia tidak dapatkan, mengakibatkan dia kembali kepada perbuatan jahat yang sudah dia tinggalkan. Fa inna ra'sal ma'asi, maka sesungguhnya yang menjadi pokok daripada maksiat itu aklul haram, makanan haram. Hanya dikatakan di dalam kitab Bidayah dikatakan bahwa aklul harami ra'su kulli khati'ah. Makanan haram itu adalah merupakan pangkal daripada perbuatan maksiat, daripada semua kesalahan. Apakah haram cara memperolehnya walaupun zatnya halal, atau halal cara memperolehnya tetapi zatnya haram? Pokoknya apapun status keharamannya, itu potensial untuk menyebabkan orang itu kambuhan untuk melakukan perbuatan maksiat. Kaifa yakunu ta'iban ma'al israri alaihi, bagaimana dia akan menjadi orang yang bertobat sementara dia terus-menerus atas makanan yang haram itu. Wala yaktafi bil halal, dia tidak mencukupkan diri dengan yang halal. Wa tarki syubhat, dan meninggalkan syubhat. Man la yaqdiru ala tarki syahwati, orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk meninggalkan keinginan-keinginannya, maka dia tinggalkan syahwat fil makulat, pada makanan-makanan, wal malbusat, dan pada pakaian-pakaian. Jadi jangan sedikit-dikit pun jangan dia memakan yang syubhat, minum syubhat, memakai pakaian syubhat sekalipun. Waqad qala ba'dhum, dan semua telah berkata sebagian mereka, man sadaqa fi tarki syahwatin, siapa saja yang benar-benar dalam meninggalkan syahwat, wajahada nafsahu lillah, dan ia merangi dirinya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ingin, dia berperang dengan dirinya, yaitu wajahada nafsahu lillahi sab'a mirarin, yaitu 7 kali lam yabtal biha,
dia tidak mau terkontaminasi dengannya. Wa qala akharun, dan berkata yang lain, man taba min zambin wastaqama sab'a sinina, siapa saja yang bertobat daripada dosa selama dan istiqomah dalam tobat itu 7 tahun saja, 7 tahun ya, istiqomah dalam tobatnya, lam ya'ud ilaihi abadan, maka dia tidak akan pernah kembali kepada perbuatan dosa itu selamanya. Ini menurut beliau hadis ini istiqra ya, berdasarkan penelitian, sehingga banyak yang disaksikan kalau belum dia istiqomah dalam tobatnya 7 tahun kemudian dia kembali, pasti sudah tidak bisa diobati lagi, kambuhan terus dia. Tapi kalau sudah 7 tahun dia tidak kembali lagi, nah selamat, dia sudah akan husnul khotimah sampai lama-lamanya. Wa illam yu'athiril udlata, dan kalau dia tidak mengutamakan akan uzlah, lam tanam lahul istiqomah, alam tatimma lahul istiqomah, itu tidak sempurna baginya istiqomah al-mutlaqah. Apa ada? Oh, dia lompat ini. Iya. Wa min muhimmatil taibi, dan di antara yang penting-penting bagi orang yang tobat, idza lam yakun aliman, apabila dia tidak mengetahui ayat ta'allama, bahwa dia artinya di antara yang harus dilakukan oleh orang yang bertobat itu yang paling utama adalah kalau dia memang bukan alim, karena dia misalnya memang orang bodoh, ayat ta'allama ma yajibu alaihi fil mustaqbali, maka dia harus mempelajari apa yang wajib atasnya itu dilakukan pada masa akan datang. Wa ma yahrumu, dan juga dia harus pelajari apa yang haram alaihi, hatta yumkinahul istiqamah, sehingga dia menjadi orang yang tetap menjadi orang istiqamah. Jadi harus dia belajar. Nah, bagaimana kalau orang itu memang dia berilmu, misalnya dia orang yang berilmu, maka dia belajar untuk mengamalkan ilmunya. Dia harus belajar mengamalkan ilmunya, karena betapa banyak memang kadang-kadang orang-orang tidak bisa meninggalkan perbuatan jahat itu ketika dia tidak, ya kalau boleh kurang berkah ilmunya. Coba lihat seorang hafizah 30 juz, sarjana Institut Ilmu Al-Quran, begitu dia selesai wisuda, langsung dia buka hijab, buka pakaian muslimahnya, dia gantikan dengan kaos oblong, pakai celana pendek, mana-mana dia justru berceramah tentang apa? Agama ini semuanya tidak ada yang masuk akal. Lalu dia bertanya tentang kenapa babi diharamkan. Apa babi diharamkan? Itu. Ternyata orang ini hafizah, dia hafal 30 juz Al-Quran, sarjana Institut Ilmu Al-Quran juga, baru selesai wisuda. Ini kalau dia bertobat misalnya, memang dia tidak sampai mengatakan halal babi, tapi dia cuma bertanya-tanya kenapa babi itu dihalalkan, apa diharamkan. Dia bertanya-tanya kenapa agama itu tidak ada yang masuk akal. Dia tidak mengatakan bahwa agama itu semuanya tidak benar, tapi tidak masuk akalnya dia. Sementara orang yang berakal kan banyak, yang cerdas-cerdas, yang jenius, yang otaknya kayak apa? Kayak Einstein ada yang hidup sekarang ini. Tapi untuk dia belum. Nah, kalau misalnya dia bertobat daripada misalnya terlanjur dia berbuat maksiat, maka tinggal dia berlatih untuk istiqomah mengamalkan ilmunya. Illa ayatuba an ba'di dzunub, kecuali bahwa dia bertobat daripada sebagian dosa. Kalladzi yatubu an minasyurai, tentang masalah tobat. Coba bayangkan dari awal sampai sekarang ini belum selesai. Ini kosakata ini bagikan air yang mengalir, tidak bisa di-stop dari ujung pena daripada Imam Ghazali. Ini luar biasanya. Nah, lebih hebat lagi orang yang mensyarahkan hikam ini, masyarakat ini Ihya Ulumuddin dengan itu. Baca kan besar-besar syarahnya. Itulah cara daripada para ulama-ulama untuk mensyukuri ilmu yang pernah dia dapatkan daripada sebuah kitab dan dia syarahkan.
cari inspirasi yang termotivasi oleh apa yang ditulis oleh para penulis kitab sebelum itu. Banyak sekarang orang-orang ulama baik ya secara kolaborasi untuk menulis kitab yang besar. Ada yang sendiri-sendiri sampai memenuhkan ruang di tempat tinggalnya hasil karya-karyanya. Qala wa qad qala ba'dun